di Cirebon ini alhamdulillah ada Ibu Ida Santi juga ya. Bisa diinformasikan barangkali Bu, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini bisa hadir dalam Zoom meeting di acara 105.000 kotak makanan siap saji. Kegiatan di Cirebon itu kita sudah lakukan dari hari Selasa kemarin ya. Itu udah ada sekitar 4 titik. Alhamdulillah dengan DT Peduli kita koordinasinya cukup baik juga ya, jadi lebih terkoordinir dengan baik. Kemarin itu kita lakukan itu di yang titik pertama, kedua itu di sekitar wilayah kantor kita dulu. Nah, alhamdulillah dengan adanya kerjasama ini, yang tadinya mungkin seperti Pak Ipung katakan, mungkin ada beberapa yang kita tidak tahu juga gitu, memang tempat-tempat padahal itu di depan kantor kita ya, ternyata masih banyak juga orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi dengan adanya kerjasama ini kita bisa lebih melihat langsung lah gitu ya ke saudara-saudara kita yang memang masih membutuhkan. Dan kemarin tanggapannya luar biasa dan mereka jadi oh iya nih Mega Syariah Cipto gitu. Jadi mungkin selama ini taunya Mega saja ya, tapi karena dengan adanya acara kita membagikan makanan siap saji ini tadi, mereka lebih oh ada ya nama Mega Syariah gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Semoga semuanya nanti bisa lebih memberikan barokah buat kita semuanya, khususnya juga nanti buat Bank Mega Syariah KC Cirebon gitu. Mungkin itu yang dari Cirebon, Pak Ustadz Ruli dan Pak Ustadz Didik, Pak Marjana. Baik. Ya. Terima kasih Ibu Ida Santi ya, mewakili dari Bank Mega Syariah Cirebon ya, KC Cirebon. Termasuk juga hari ini saya kira Pak Ihsan bisa sampaikan banyak hal ya kerjasama ini, khususnya informasi yang sedang berlangsung antara kerjasama Bank Mega Syariah dengan DT Peduli. Dipersilakan Pak Ihsan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati ya para pimpinan di Bank Mega Syariah, para pimpinan di DT Peduli. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi. Insyaallah kita niatkan silaturahmi untuk saling menguatkan, berjamaah dalam kebaikan, semoga bisa menjadi ladang maslahat buat kita dan menjadi kebermanfaatan bagi umat. Alhamdulillah, izin sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Bank Mega Syariah yang sudah mempercayakan kami sebagai mitra untuk penyaluran program zakatnya dalam bentuk paket siap saji di Cirebon 2.000 paket dan kemudian di Bandung 6.000 paket. Alhamdulillah ketika informasi itu datang langsung kita adakan rapat Zoom di beberapa hari yang lalu, di 1 pekan yang lalu kalau tidak salah, langsung dengan Prof. Noh dan para pimpinan Bank Mega Syariah. Saya langsung sampaikan informasi ini kepada cabang-cabang yang terkait di Cirebon dan Bandung. Teman-teman sangat bersemangat dengan hadirnya informasi tersebut karena memang dengan kondisi COVID-19 juga hadirnya Ramadan ini menjadi ladang betul-betul bagi kami juga untuk bisa berinteraksi dan memberikan kebermanfaatan bagi umat. Alhamdulillah juga saya sangat mengapresiasi luar biasa kepada para pimpinan Bank Mega Syariah, langsung turun ya, langsung berkenan untuk ikut terlibat. Nih Pak Ipung, Ibu Ida sudah luar biasa berkenan mendampingi tim kami untuk terjun ke lapangan, bahkan ikutan membagikan dan yang lainnya. Nah, alhamdulillah juga untuk pengadaannya kami dibantu juga oleh warung seperti tadi Pak Marjani sampaikan, bahwasanya ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk menghidupkan UKM yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah kita juga bekerja sama supaya program ini bisa berjalan lebih baik dan tetap elegan dan yang lainnya gitu ya. Karena bagaimanapun bagian dari ikhtiar kita selain dari kebermanfaatan adalah bagaimana program ini dilaksanakan secara profesional dan juga bisa menimbulkan efek yang baik bagi kedua lembaga, baik itu untuk DT Peduli maupun bagi Bank Mega Syariah. Jadi kita kemas dari kemasan makanan, kemudian kemasan
mock-up dan yang lainnya, termasuk program-program insya Allah kita juga akan elaborasikan sehingga bisa betul-betul menjadi program yang baik. Termasuk dari sisi konten makanan yang juga kita pilihkan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi COVID-19 ini. Insya Allah program-program yang dilaksanakan baik di Cirebon dan di Bandung ini luar biasa disambut sangat baik. Nanti foto-foto bisa sambil dilihatkan oleh para pendengar atau pemirsa di MKTV. Ini sekali lagi saya mengacungkan jempol yang luar biasa. Bapak-bapak dari Bank Mega Syariah bisa turut langsung masuk ke gang-gang gitu ya, masuk ke pelosok, dan bahkan insya Allah ada kabarnya nanti ikut juga sampai penyalurannya di desa tangguhnya RT Peduli, itu berarti masuk-masuk ke desa-desa, ke pedalaman dan yang lain. Ini luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah program ini betul-betul menjadi ladang kemaslahatan untuk kita dan kebermanfaatan bagi seluas-luasnya. Itu mungkin dari saya dulu, Ustaz Tauhid. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ihsan ya, Direktur Program DT Peduli. Tentunya hadirnya kerjasama ini juga tak terlepas dari kerjasama tim fundraising ya, DT Peduli dengan Bank Mega Syariah. Tadi ini barangkali ada yang mau disampaikan, harapan-harapan berkaitan dengan kerjasama ini. Mudah-mudahan tak hanya sampai di sini ya, Ustaz. Silaturahim sudah terjalin sudah lama ya dengan Pak Ipung, dengan Pak Merjana, ini guru-guru kami semua. Termasuk sekarang bisa tersambung dengan Bu Ida. Semoga tali silaturahim ini membawa berkah bagi kemaslahatan umat yang lebih besar. Amin. Karena apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW adalah kita harus mengingati umati. Nah, mudah-mudahan inilah wakaf diri kita untuk betul-betul meleburkan dalam khidmat kepada umat. Nah, adapun hadirnya Bank Mega Syariah, semoga ini juga menjadi sosialisasi yang baik agar umat yang agnia juga bisa hijrah syariah ke Bank Mega Syariah dan pelaksana programnya bisa semakin sinergi dengan DT Peduli ke depan. Alhamdulillah, kalau dari berbagai kesempatan silaturahim kita sudah banyak terjalin dan tersambung. Setiap kali bertelepon, alhamdulillah Pak Merjana, Pak Ipung tidak prosedural untuk berkomunikasi, dan ini mudah-mudahan mencerminkan keberkahan Ramadan yang amin ya Rabbal. Itu aja Bapak, insya Allah ke depan bisa kita kuatkan lagi silaturahim karena umat yang membutuhkan masih sangat banyak. Baik, terima kasih. Jadi tentunya kita juga Pak Marjana ya, Pak Ipung dan Bu Ida belum ada yang memprediksi kapan berakhirnya COVID-19 ini ya. Ini menjadi PR kita bersama ya. Mudah-mudahan mungkin ada langkah-langkah ke depan yang mungkin akan disampaikan oleh Bank Mega Syariah yang khususnya menjadi bagian solusi terhadap kondisi masyarakat hari ini yang bisa disampaikan juga Pak. Pasca mungkin Ramadan ini ada berkah berbagi puasa mungkin ya, ada program-program yang masih akan di-share di bulan atau di masa pandemi ini Pak. Mungkin Pak Marjana ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira persis yang disampaikan ya, bahwa kita belum tahu ini pandemi ini akan sampai kapan, berakhirnya kapan. Karena di luar negeri mungkin beberapa negara sudah grafiknya itu agak menurun ya, grafiknya agak menurun, tapi dikhawatirkan juga setelah menurun kemudian lengah akan ada yang kedua. Yang di Indonesia, mohon maaf, itu kita belum melihat grafik yang cenderung, memang masih cenderung naik turun ya. Cuma naiknya 2 kali, turunnya sekali, kayaknya begitu. Kemudian ini yang saya agak takut adalah, mohon maaf ini personal saya aja mungkin ya, moga-moga nggak kejadian. Selama ini mungkin banyak case itu ditemukan di perkotaan. Nah begitu ini nanti sudah benar, sebelumnya mudik dilarang, tapi kemudian tiba-tiba transportasi dibuka. Nah ini tidak sinkron, tadinya melarang kemudian transportasi dibuka. Nah udzubillah min dzalik, semoga pandeminya tidak berpindah ke kampung atau ke daerah.
Karena dua yang saya khawatirkan. Satu, secara kesadaran terhadap kesehatan itu secara relatif tentu di kota lebih sadar. Sehingga ada gejala sedikit, orang sudah lebih gampang untuk diisolasi atau suruh berisolasi sendiri, mandiri, itu mungkin lebih gampang. Kalau di kampung, ya orang biasa namanya di kampung, orang batuk sedikit atau segala macam, kerokan atau apa, pergi lagi, jadi agak susah di itu. Yang kedua, ini yang jadi mungkin berat adalah fasilitas kesehatan di kampung dan di kota kan beda, beda jauh, sehingga kalau ada apa-apa, tentu rumah sakit di kota lebih tersedia dibandingkan di kampung, sehingga ya sekali lagi ini khawatiran saya aja, moga-moga nggak terjadi, tapi kalau terjadi ini yang perlu kita antisipasi. Karena menjadikan kasihan tenaga kesehatan di garda depan yang menangani ini. Nah, ini tentu menjadi PR sekaligus menjadi ladang amal buat lembaga-lembaga kemanusiaan seperti DT Peduli ini untuk tidak kendor, terus bersinergi. Tentu kita akan melihat nanti seperti apa yang tepat untuk disampaikan. Karena kami berkoordinasi juga dengan grup CT Corp dalam hal ini. Beberapa yang lalu CT Corp juga sudah membagikan APD, masker yang N95 itu ke 114 rumah sakit. Kemudian sebelumnya CT Corp juga menginisiasi pembangunan ruang ICU dan HICU di 2 rumah sakit besar yang sebelumnya itu tidak ada di Surabaya dan Jakarta. Jadi kita akan melihat apa yang dibutuhkan dan apa yang kita bisa lakukan. Tentu sekali lagi tadi tepat sekali disampaikan bahwa ini adalah bentuk saling menguatkan, saling mendukung, dan sama-sama untuk kebaikan umat. Begitu Pak kira-kira. Jadi kami belum bisa sampaikan nanti seperti apa. Karena juga terus terang juga, ini mohon doanya juga, kami sebagai institusi pun kita kan harus survive, sama-sama survive. Individualnya survive, selamat, tidak terkena wabah sakit, tapi korporasinya juga harus survive. Oleh karena itu, kita saling menguatkan itu adalah begitu. Moga-moga ini jalan berkah, menjadi doanya juga dari kita semua, doa bidoa, kita mendoakan, kita juga minta didoakan. Moga-moga kita bisa menggetarkan ars, kita misalkan langit untuk dijabah